itu teman seangkatan gua, sekarang udah jadi asisten manajer. Oh, itu teman main gua tuh waktu SMP. Kayak waktu SMP main bola kalah mulu sama gua. Tapi sekarang udah tinggal di mana gitu. Jadi pokoknya berbagai macam hal-hal tersebut membuat kita merasa gua udah ngapain aja ya. Dengan adanya internet dan sosial media, kehidupan semakin tidak berbatas. Kita makin banyak tahu keadaan orang-orang lain sekitar kita, dan bukan sekitar kita. Orang lain di seluruh dunia yang kita mau kepoin, kita bisa tahu, dan itu bisa mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Dan ya mungkin makin sini makin hits juga ya, tren untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak cuma dibahas di akun-akun kesehatan mental, tapi akun-akun pekerjaan pun membahas seperti itu. Karena ya kita sebagai makhluk sosial cukup banyak akan mengaitkan diri kita dengan lingkungan sosial kita itu sendiri kan, yang mana dalam membandingkan diri kita gitu ya, itu semakin relevan orang tersebut, semakin similar mereka dengan kita, semakin signifikan mereka dengan kita, akan semakin impactful untuk mempengaruhi kita, yang mana dikembangkan oleh ahli psikologi namanya Leon Festinger. Dia menjelaskan bahwa kalau kita emang memiliki banyak similarity, itu akan makin signifikan buat kita. Dan tentunya kalau kita memang memaknakan orang itu emang penting buat kita ya. Sehingga ketika kita melihat teman-teman kita yang, oh, itu teman seangkatan gua, sekarang udah jadi asisten manajer. Oh, itu teman main gua tuh waktu SMP. Kayak waktu SMP main bola kalah mulu sama gua. Tapi sekarang udah tinggal di mana gitu. Jadi pokoknya berbagai macam hal-hal tersebut membuat kita merasa gue udah ngapain aja ya. Kayaknya gue nggak ngapa-ngapain deh, semakin merasa worthless, cemas, ngerasa ketinggalan, dan berbagai macam hal lainnya. Membuat kita semakin ya tidak tenang ya, uneasy feeling for ourselves itself. Nah, itulah yang membuat itu si social comparison ini menjadi berbahaya, karena memang bisa kita gunakan untuk hal yang positif, seperti kita bisa membandingkan ketika kita udah merasa malas-malasan, aduh kayaknya gue lagi pengen nonton drakor, aduh ini Jujutsu Kaisen lagi seru banget nih gitu kan, aduh kenapa sih kok belum nongol-nongol juga Haikyuu, nah misalkan lagi, kenapa jangan ngomongin anime, enggak, tapi pokoknya ketika kita lagi malas-malasan terus segala macam, bisa kita menjadi terpancing kan, karena temen gue udah sampai sini nih, yuk coba deh kita lebih disiplin lagi, coba kita lebih banyak belajar dan melakukan hal-hal produktif lainnya misalnya. Tapi kalau negatif gimana? Kalau permasalahannya ini kayaknya banyak negatifnya gitu dibandingkan positifnya, dimana kita cenderung untuk melihat hasilnya, mereka udah mencapai apa mereka ceritain, mereka pamerkan seterusnya, tapi kita nggak tahu proses di baliknya. Karena ya gimana juga mereka memvideokan semua proses yang mereka lakukan dalam mereka mencari pencapaian itu gitu ya, dan mereka berusaha mencapai itu, kan susah. Lebih gampang potret hasilnya, nih gua conference, nih gua publikasi, nih gua apalah gitu, naik jabatan, seterusnya dapat penghargaan. Kita nggak tahu prosesnya, dan kita karena langsung membandingkan resultnya yang keren banget dengan kita yang sekarang, dan kita nggak ngerti prosesnya, it's not fair gitu, nggak adil. Dan itu menjadi permasalahan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena nggak ada yang sama. Bahkan kembar identik sekalipun, itu emang nggak akan pernah sama, walaupun mereka dibesarkan lingkungan yang sama misalnya. Kenapa? Karena kejadian yang sama aja, itu bisa dimaknakan berbeda. Karena pengalaman, nih dari dosen filsafat waktu itu menjelaskan bahwa, kenapa dikatakan pengalaman? Karena ada pengalaman. Jadi ada proses kita yang melibatkan diri kita dalam menghadapi alam tersebut, dan menghadapi kejadian atau situasi tersebut. Itulah mengapa persepsi itu menjadi suatu dasar fondasi ya dalam mempelajari psikologi. Kalau misalkan di Introduction to Psychology dari Nolan Hussema et al. Dalam Atkinson and Hilger Introduction to Psychology, memang itu dibahas dengan ya jelaskan, itu pengantar banget bahwa manusia memiliki perception-nya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kita memang memiliki pengalaman yang berbeda, ya gimana kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Oleh karena itu muncul nih suatu konsep, suatu pola pikir yang menurutku kayaknya ini yang paling oke nih gitu, at least untuk membuat kita lebih maju, lebih terpacu untuk maju.
yaitu personal best. Bagaimana kita membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Dulu sebelumnya gue udah bisa sejago apa sih dalam surfing di tenis? Oh, dulu mah kalau dari 10 kali surfing, 8-nya out misalnya. Sekarang 5 out gitu ya. Tapi kan tahu, oh dulu seperti apa, sekarang berkembangnya bagaimana. Jadi, dengan membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya itu lebih fair, walaupun ya pasti ada faktor-faktor lain juga, ada pengaruh zaman, pengaruh lingkungan, dan seterusnya. Tapi at least kita memiliki progres. Dan itu lebih baik ya, lebih baik untuk mental kita, untuk ketenangan kita, instead of kita membandingkan diri dengan orang lain. Oleh karena itu, penting banget bagi kita untuk bisa membatasi informasi. Gitu. Bagaimana kita bisa membatasi informasi yang ada di internet ini menjadi tidak menjadi pedang yang dapat membunuh kita sendiri gitu, tapi dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Oleh karena itu, yuk coba kita lebih aware lagi dalam kita melihat hal-hal sekitar gitu ya. Yuk coba kita lebih aware lagi dalam mencoba untuk memahami diri kita dan bagaimana kita bisa berkembang ke depannya, bukan karena membandingkan diri kita dengan hasil orang lain, tapi bagaimana kita tahu apa yang kita tuju dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sedikit demi sedikit ke arah sana dari pengalaman kita atau pencapaian terbaik kita sebelumnya.